Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada yang belum sarapan? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran di jam pertama ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Fadil. Ayo memimpin doa. Selamat pagi kelas 5. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila. Ya. Sebelum itu, biar semangat, dari tadi kayaknya belum semangat, kita berdiri dulu. Kita menyanyikan dulu lagu dari Sabang sampai Merauke. Yuk berdiri dulu semuanya. Airku Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, teman-teman kelas 5. Hari ini kita akan belajar tentang struktur administratif. Namun sebelum itu Ibu panggil dulu. Kalian nanti ketika dipanggil namanya, menyebutkan sebuah provinsi yang pernah kalian datangi. Atau tidak usah provinsi, kabupaten juga boleh. Misalnya di sebelahnya Jogja, ada mana? Klaten. Ada Semarang. Boleh ya? Tidak harus provinsi, kalau belum sampai ke provinsi lain. Sepakat? Oke, coba Ibu cek kehadirannya dulu. Abdiaksa Razik. Ayo, kota mana? Atau provinsi mana yang pernah kamu datangi? Atau yang pengen kamu datangi boleh. Nanti karena ada hubungannya dengan pelajaran hari ini. Ayo. Klaten, oke. Kedua, Ardian Arfi. Boleh. Mana? Nusa Tenggara Timur. Kenapa pengen ke sana? Atau sudah pernah? Sudah pernah. Hebat. Berarti udah keluar pulau. Lanjut. Atifah. Sebelum kita memulai pembelajaran, Rizka akan menjelaskan kesepakatan kelas pada hari ini. Jadi, nanti kita akan berkelompok, tapi pengerjaannya secara individu. Ya, jadi nanti ini tantangan kalian untuk belajar mengerjakan tanggung jawab dengan soal-soal yang diberikan, dengan teks yang diberikan. Tidak usah rame. Kalau ada yang mau bertanya, boleh angkat tangan. Kalau mau berbicara, nanti bergantian, boleh angkat tangannya. Kalau Bu Rizka sedang berbicara, berarti kalian yang gantian mendengarkan. Gitu ya. Oke teman-teman, apa tujuan yang akan kalian capai pada materi hari ini? Yaitu kalian nanti bisa belajar tentang hierarki atau tingkatan dari administratif wilayah di Indonesia. Gitu ya, karena tadi kalian sudah menyebutkan nama kota, nama kabupaten juga ada, bahkan nama provinsi, tadi ada Jawa Timur, ada mana lagi tadi, Jawa Tengah. Nah, nanti kita akan belajar itu. Yang kedua, harapannya teman-teman nanti bisa menjelaskan perbedaan dari kota dan kabupaten. Kita berada di kabupaten mana, teman-teman? Sleman, ya. Kenapa di seberangnya Sleman ada kota Yogyakarta? Kenapa tidak dinamai Kabupaten Yogyakarta? Padahal itu sama-sama lingkupnya setara dengan kabupaten. Nanti kita akan belajar itu, gitu ya. Yang terakhir kalian nanti juga akan presentasi. Nah, teman-teman, sebelum itu Bu Rizka punya reward card seperti biasa ya. Jadi setiap anak nanti akan mendapatkan reward berupa bintang. Tapi ini nanti ada penilaian kelompok. Siapa di sini yang pernah menilai temannya? Saling menilai temannya dalam bentuk tulisan. Nah, nanti kita secara berkelompok akan menilai, menuliskan 3 orang temannya. Misalnya,
eh Ardian, misalnya Ardian bisa menjelaskan ke teman sekelompok dengan jelas, dengan lugas, padat, tapi semuanya disampaikan dengan baik. Nah, kalian nanti bisa menulisnya di sini. Penilaian ketiga teman ini nanti akan jadi penilaian berita juga. Apakah kalian bisa menilai teman kalian sekelompok dengan tepat, dengan sesuai, atau hanya ya bagus-bagusnya aja, gitu ya. Yang terakhir adalah penilaian kelompok presentasi. Jadi kalian nanti kalau presentasi ke depan, selain dapat bintang, kalian juga dapat penilaian dari teman kelompok lain. Begitu, paham? Paham. Oke. Sebelum itu kita ice breaking dulu. Kita coba merefresh dulu. Nanti kalau Bu Rizka memilih satu kata, menunjuk satu orang untuk mengucapkan satu kata, kalian yang lain berarti melanjutkan. Ya, sudah pernah melanjutkan dengan kalimat yang nyambung. Betul. Sudah siap? Berarti nggak usah dicontohkan lagi ya. Oke. Dimulai dari Bu Rizka, nanti Bu Rizka random menunjuknya. Nggak bisa urut. Kalau urut nanti mikir dulu berarti. Siap? Oke, kita mulai. Sleman. Yogyakarta. Bebas, katanya bebas ya. Yang penting nyambung. Ayo. Bebas nih, bebas. Ayo. Waktu. 1, 2, 3. Tepat. Oke, Ardian udah dapat poin nih. Lanjut ya. Dari Yogyakarta. Kalian boleh menambahkan kata lain. Misalnya, adalah. Ya, berarti nggak sesuai nanti. Tetot. Nggak dapat bintang. Tetot. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Yogyakarta. Bantul. Sleman. Ini malah ciri-ciri nih. Katanya boleh, misalnya Sleman, kan tadi Sleman. Adalah atau apa. Bebas. Boleh. Yang penting nyambung. Adalah. Adalah apa? Sleman adalah apa? Kota aja. Satu kata ya. Kota. Ayo, ada lagi. Ada lagi. Kota. Kabupaten. Oke. Sleman adalah Kabupaten Magelang. Betul atau enggak? Kurang tepat. Oke, berarti belum ya. Lagi. Bu Rizka kasih kata lain lagi. Pagi. Oke, belum nyambung pagi, siang. Kalian lanjutin aja. Pagi ini aku main bola, misalnya gitu ya, yang nyambung kalimatnya. Oke, diulang lagi. Pagi ini main bola sama teman. Teman, oke, satu kata ya, sama teman-teman. Dan oke, Ibu ulangi lagi. Tadi kalian sudah mengatakan kalau di sini kebanyakan sudah mempunyai handphone. Siapa yang dibatasi tadi? Setiap hari apa? Atau berapa hari sekali? Hari Jumat, Sabtu, Minggu. Ada lagi? Ada lagi? Siap. Nah, itu berarti boleh terus. Kalau Fazan apa? Nggak boleh, tapi siang hari boleh. Berarti setelah pulang sekolah. Oke, kamu kadang-kadang dibatasi. Nah, sekarang Bu Rizka tanya, siapa di sini yang pernah membeli barang secara online? Biasanya lewat apa teman-teman? Shopee. Kenapa pilih Shopee? Oh, TikTok Shop, lebih mudah ya. Sekarang Bu tanya, kalau kalian sebelum check out atau di pendaftaran akun di awal itu biasanya diminta mengisi apa? Alamat. Supaya apa? Nomor. Iya, supaya paket tersebut bisa sampai ke tempat kalian tanpa harus ke pasar.
Sekarang Ibu tanya, alamat apa saja yang harus dicantumkan ketika mengisi? Apa aja? Kabupaten boleh. Apa lagi? Desa. Apa lagi? RT, RW, jalan. Apa lagi? Ada yang belum disebutin loh tadi. Apa lagi? Kecamatan. Yang paling besar. Oke, kota. Atasnya kota ada lagi apa? Provinsi. Betul. Sekarang kita urutkan masing-masing. Kalau punyanya siapa ya? Kalau punyanya Bona, provinsimu kira-kira di akunmu namanya apa? Provinsi apa? Di akun Shopee-mu. Yogyakarta. Sekarang kabupatennya apa? Sleman. Kecamatannya apa? Gamping. Kemudian desanya apa? Desa apa? Desa loh. Balai Catur atau Jati Sawit? Balai Catur. Kalau Jati Sawit itu adalah duku atau dusun? Dusunnya. Jati Sawit itu dusunnya. Nanti di bawah dusun ada apa teman-teman? Di bawahnya dusun ada RT, RW. Kemudian ada, kita harus mencantumkan apa lagi selain alamat itu? Nomor apa? Nomor WA, apa lagi? Nama penerima, satu lagi. Biasanya masih sering kita gunakan. Yang berupa nomor-nomor. Kalian pernah lihat? Nomor rumah, iya betul. Kode? Kode apa namanya? Kode pos. Betul, itu biasanya ada ya di bagian akhir. Sekarang Ibu akan memberikan bintang bagi siapa yang berani untuk melihat mengamati dua orang ke depan, mengamati dua paket yang Bu Rizka punya. Dapat bintang habis ini. Ibu hitung 1, 2. Yuk, Bona sama Rizky. Yo. Coba sekarang kalian baca, Ibu beri waktu 30 detik untuk mengamati paket tersebut. Sudah 30 menit, coba dibalik biar teman-temannya kelihatan. Nah, punyanya Rizky, coba dibacakan ke teman-teman, nggak usah dibacakan, dijelaskan aja. Ada identitas apa pada alamat pengiriman? Ingat pengirimannya. Ada nama penerima, terus dusun, desa, kecamatan, provinsi, kode pos, negara. Nah, teman-teman yang dibacakan Rizky tadi kira-kira sudah lengkap belum alamatnya? Sudah lengkap? Oke, kita coba punyanya Bona. Sudah lengkap atau belum? Kita bandingkan. Ada apa aja, Bon? Ya. Oke, coba dibalik. Apakah sudah sesuai, teman-teman? Negara, provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, jalan, nama. Berarti sudah tepat ya. Walaupun di situ tidak ada kabupaten, bedanya dengan punyanya Rizky. Ada kabupaten nggak, teman-teman? Oh, ternyata punya Rizky tidak ada kota maupun kabupaten. Kira-kira apa yang terjadi kalau Rizky menggunakan Shopee tapi tidak mengisi kabupatennya? Oh, bisa di WA, betul. Karena udah canggih bisa di WA. Tapi untuk dokumen penting, untuk dokumen yang resmi itu menjadi kurang tepat karena bisa terjadi kesalahan pengiriman. Apalagi untuk dokumen yang harus sampai ke rumah, misalnya apa? Paspor atau apa? Ijazah yang berasal dari luar negeri. Itu informasinya harus lebih jelas ya, lebih lengkap, betul. Terima kasih Rizky, terima kasih Bona, sebentar kartunya. Ini nanti dikasih nama ya. Oke. Ya, sama-sama. Kita lanjutkan teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar tentang tingkatan administrasi berdasarkan dari teks yang Ibu punya. Nah, nanti kalian berkelompok dengan dua meja.
itu mengerjakannya sendiri-sendiri, bukan mengerjakan kelompok, tapi teksnya yang berkelompok. Paham? Jadi, bukan kelompokan untuk mengerjakan, tapi untuk teksnya yang bergantian dalam kelompok. Nanti kalian diminta mengambil undian, kalian nanti maju satu persatu ya, mengambil satu undian yang ada di teks ini. Misalnya, Bu Rizka ambil satu undian. Ini ada nomor 618. Nah, di sini ada teks nomor 1 sampai 8. Berarti kalian harus membaca nomor berapa, teman-teman? 6, 8. Nah, kalian harus membaca teks nomor 6, 1, dan 8 yang ada di kelompok kalian. Nanti kalian bisa bergantian dengan kelompoknya ya. Bergantian satu sama lain. Ya, depan belakang. Selanjutnya, kalian harus mengerjakan apa, Bu? Kalian mengerjakan KPD-nya ya. Nah, ini kalian nanti bisa menggunting. Nah, nih, Ibu sudah membuat contoh ya. Nanti kalian gunting yang ditempel yang paling bawah yang ada tulisan provinsi. Nanti kalian isi. Misalnya kalian dapat teks nomor 1, Provinsi Papua Barat. Kalian baca dengan saksama dulu. Nanti kalian isi provinsinya mana. Tulis di sini. Nama gubernurnya sudah tertera di sini. Ditulis di sini. Kabupaten kotanya sudah ada. Namanya nanti ditulis ya. Tengah dulu. Boleh ke depan? Undiannya dari sini ambil satu. Nah. Oke. Ambil undian satu. Satu-satu. Ambil. Kelompok yang boleh. Jawabannya tetap sendiri, ditempelkan di buku tulis. Teksnya yang bergantian dengan kelompok, gitu ya. Ya. Nah, kamu kan boleh bebas mau di mana aja bebas. Kita akan bahas ya. Ya. Oke, kamu dapat bacaan mana? Nomor berapa aja tadi? Berarti nomor 8 dulu ya. Nah, ini kamu tulis, kamu dapat provinsi apa? Ditulis di sini. Terus nama gubernurnya tulis di sini. Nanti kamu baca dulu semuanya. Nanti kamu isi di sesuai ini kabupatennya mana, nama bupatinya siapa. Tulis gitu-gitu. Tuh.